Enggak, di situ kan Enggak Elohim jadi. yang mengutuk manusia. Abang kakak mengerti ini. Jadi saudara Kristen yang di bawah atau Katolik Ah, yang di bawah, ini kata kuncinya di Galatia 3 ini kata kuncinya itu Kristus telah menebus. Karena di ulangan itu kutukan itu kan Elohim yang mengutuk manusia. Sehingga di sini Petrus menjelaskan bahwa sebentar, sebentar. Di ulangan itu Elohim mengutuk manusia yang bagaimana? Yang digantung apa yang di ya apa? ya yang digantung di kayu salib. Ah, yang digantung pada kayu salib. Di sini di Galatia 3:13 ini kata kuncinya di awal ya saudara-saudara Katolik atau Kristen Hmm? di bawah bahwa kata kuncinya Kristus telah menebus. Jadi kutukan yang artinya yang dijelaskan di dalam ulangan itu telah ditebus oleh Kristus. Sehingga Kristus di sini dijelaskan Paulus bahwa Kristus ini yang bisa menebus itu. Kalau manusia tidak bisa menebus, yang bisa menebus itu yang dulu memberi kutuk dan dia yang berhak untuk menebusnya sendiri. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa yang hanya bisa menebus itu Kristus. Ya, Yes, saya nggak nanya yang bisa menebus sih. Itu kan iman Anda ya, ya, Pak ya. ya iman Cuma saya secara itu saya data, ya, jelaskan. secara data yang mengutuk itu adalah Elohim. Walaupun dalam iman Anda harusnya dikutuk itu manusia-manusia yang berdosa. Tapi dengan Yesus yang tidak berdosa, akhirnya dia yang mengambil. Ya podo ae, tetap aja. Itu Elohim sudah mengutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung yang pada kayu salib itu kan pada nyatanya udah jelas berdasarkan iman Kristen itu Yesus kan yang digantung kayu Yesus. salib, Gini, iya kan? artinya gini, Paulus menilai bahwa Artinya lagi, Yesus ya ini adalah Tuhan dan hanya Tuhan ah, yang bisa menarik kata-katanya yang menebus atau mengutuk manusia tadi. iya, Jadi secara data, nggak salah di sini Paulus menjelaskan. Sementara enggak, kata kuncinya ini Kristus telah menebus. iya, 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 gini Pak. Di sini kami sama sekali nggak mempermasalahkan ya, mau teman-teman Kristen mengimani Yesus menebus, Yesus ngambil kutuk, Yesus apa, kita nggak masalah sama itu, silakan. Nah, yang menjadi diskusi kita ini kan secara data. Ya udah jelas, kalau secara data Paulus aja dengan jujur mengatakan, Kristus telah menebus kita, kan gitu kan? Dengan menjadi kutuk, ya kan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata memang tertulis di Ulangan 21-23. Ternyata orang yang dikutuk yang digantung di kayu salib itu dikutuk oleh Elohim. Ya udah, Elohim itu kan Tuhan Bapa kan? Ya terjawab Tuhan Bapa ngutuk Tuhan Anak. Jadi Gampang. penjelasan ini kata lupa kata kuncinya di Kata penebus. kuncinya apa lagi? Iya nggak apa-apa, menebusnya saya udah nggak, kita nggak bahas menebusnya di sini, kita bahas siapa yang ngutuk Yesus gitu. Terjawab kan? Ada kaitannya yang Iya, oke, oke, baik. Kalau mau ke menebus, masalah siapa yang mengutuk sudah beres. Kalau gitu menebus ya, baik. Di sini saya sangat menghargai ya iman Anda mengatakan Yesus telah menebus. Saya nanya dong, kalau menebus ini berarti kan ada sesuatu yang menerima tebusan itu. Ini Yesus ini menebus kalian kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? karena hukuman itu kan harus yang artinya bukan hukuman ya kayak yang Nah, tadi kutukan itu kan Allah yang memberikan kepada manusia. Allah iya, mengutuk iya. karena Nah, dengan tadi bahas mengutuk, minta bahas penebusan. Giliran bahas menebus, minta balik ke kutuk. Ini maunya ini apa? Iya toh, ini Pak. nggak ngerti. Sementara Iya. ayat ini ada sambungannya. Lah, Ayat ini tadi ada kan bahas sambungannya. kutukan udah selesai. Katanya minta bahas tebusan. Ya kalau tebusan saya nanya, ini menebus kepada siapa? Tuh, Pak Dehenya ngakak kan dengerinya? Menembus Iya, yang menebusnya saya sudah kepada jelaskan. siapa? Saya Kepada sudah siapa? jelaskan bahwa yang harusnya kutukan yang harus diterima oleh manusia itu ditebus Bang, oleh Kristus. sekarang Jadi lari ke kutukan. Pak Julio, mending kalau nggak tahu bilang aja nanti aku kasih bukan tahu. nggak Aku dulu tahu, Kristen, aku belajar, tahu aku. bukan nggak tahu. Kakak Terus menjelaskan siapa? seolah-olah Oke, memutar kepada balik siapa? orang. Kepada siapa? Nanti setelah dijawab jelasin nggak apa-apa. Tapi kepada siapa? Pakai data. Di sini kakak, supaya kakak jangan potong-potong ayat, di sini ini ayat 13 ini nyambung loh. Kristus Hmm, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. hmm. Ini ada sambungan katanya. Jadi kakak potong ini, potong ini, potong ini. Kakak lupa kata kuncinya adalah penebusan.
Iya, Penebusan saya nggak lupa, makanya saya nanya penebusan itu dia menebusnya kepada siapa? Itu yang saya tanya. kepada Menebusnya manusia. kepada siapa? Hah? Manusia. Menebusnya Harusnya kepada manusia. Datanya di mana menebusnya kepada manusia? Bukannya manusia itu yang ditebus. Sekarang gini, aku punya barang nih, anggaplah gincuku ini emas batangan ya. Emas batangan ini ku gadein. Gincu emas batangan. Aku Macam mana? anggap aja, menghayal dulu lah. Gincu emas batangan ya. Anggap aja lah. Kalau gincu nebus di pegadaian nggak bisa, Pak Ustadz, ya kan? Iya, lanjut. Anggap aja gincuku ini, anggap aja gincuku ini emas batangan ya guys ya. Menghayal dikit lah. Ya, jadi anggap aja ini emas batangan ya. Jadi si emas batangan ini, aku mau nebus dia. Kenapa kok aku mau nebus? Iya, kan aku kan taruh di pegadaian. Lalu menebusnya ke siapa? Aku menebus emas batangan ini kepada pegadaian. Allah, taruhlah ke Allah. Karena dosa. Bentar. Karena Oke. yang Jadi kalau masalahnya Yesus, sebentar, masalah gincu emas kan udah selesai nih. Nah, terus kalau masalah yang ini, yang Yesus ini, dia menebus manusia-manusia ini kepada siapa? ya kepada Allah lah, karena yang berhak Datanya, ada nggak datanya menebusnya kepada? Galatia 3:13 itu Kristus telah menebus kita dari dosa. Apa kakak masih minta data-data? Terus diserahkannya kepada siapa? Hah? Kepada Habis kan menebusnya kepada Allah. Kalau menebusnya kepada Allah berarti kan ngambil dari Elohim kan, ngambil dari Bapa kan? Hmm? Oke. Kalau menebusnya kepada Allah berarti kan diambil tuh dari Allah. Diserahkan kepada siapa? Kepada Allah kembali. Diserahkan loh. Tadi katanya nebusnya kepada Allah. Kalau nebusnya kepada Allah terus diserahkannya kepada siapa? Karena gini, karena kutukan ini kan diberikan Allah kepada manusia, sehingga dia sendiri mengutus firman-Nya untuk menebus kembali, sehingga hubungan antara manusia dengan Allah itu tidak jauh lagi. Tadi menebusnya itu kan kepada Allah. Theos, ya kan, kepada Elohim. Nah, Yesus menebus kepada Elohim, berarti kan dia ke Elohim nih. Kalau aku kan ke pegadaian, ku ambil, terus ku apakan nih gincu emasku tadi nih kan gitu ya. Nah, terus ini pertanyaannya, kalau Yesus ini kok menebusnya ini kepada Allah, kepada Elohim. Itu tidak masuk di akal orang Ya dia, Kristen. makanya dengerin dulu. Kamu anggap Kan saya kan ngikutin kata-katanya Pak Julio, saya nggak bantah loh. kamu anggap bahwa kutukan itu adalah penggadaian. Itu logika sesat berpikir. Bukan kutukan, itu pegadaian Bapak. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu Bapak. Analoginya Yesus salah, itu kan analoginya menebus salah, manusia. analoginya Saya nggak salah, ngomong gitu, guys. kau yang dengarnya salah Pak Julio. Pak Julio coba jangan panik, tenang, nafas, tenang, santai. Oke. Analoginya nggak masuk. Dan Loh, saya nggak ngomong gitu, saya nggak ngomong gitu, makanya Pak Julio nggak nyambung. Gini loh, Yesus kan menebus manusia-manusia ini kan yang berdosa, betul kan? Nah, katanya tadi nebusnya itu kepada Allah, kepada Elohim, iya kan? Nah, kalau menebusnya kepada Elohim, terus diserahkan kepada siapa? Kok kepada siapa? Anda tahu Yesus ini dari mana? Saya tanya. Siapa Apa Yesus? sih? Siapa Yesus? Kok malah ke siapa Yesus? Oh, ya, Anda harus tahu dong. Nggak nyambung juga nih, kok malah siapa Yesus? Pertanyaan Anda itu nggak Yesus dari mana? Dari tadi. Dari tadi Pak kalian bicara Yesus. Kenapa? Dari tadi lah kalian bicara Yesus. Dari mana? Dari tadi lah. Iya, kok malah tiba-tiba Anda tahu nggak siapa Yesus? Ini gimana? Kita udah ngobrol sampai panjang lebar, terus tiba-tiba kamu nanya, "Seala, kamu tahu Yesus itu siapa?" Ini yang bener aja dong. Mbak Natalia, standarnya dari Islam. Kami orang Katolik itu sudah percayai bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sehingga kami mempercayai itu, yang menebus atau menebus manusia dari kutukan dosa itu adalah Bapa dan Yesus adalah satu itu sendiri. Coba daripada khotbah, Bapak baca 1 Korintus 5:5. Di situ Bapak tahu orang-orang itu tuh diserahkan kepada siapa? Masuk di akal saya gitu loh. Iya, Kecuali memang, Yesus dan Bapa memang. ini terpisah. Enggak. Kalau dibilang pertanyaan saya nggak masuk akal Anda, memang sebenarnya harus dibolak-balik gitu loh kalau mau ke Gini, akal Anda. Coba Natalia, mendingan baca kecuali- dulu Bible-nya 1 Korintus 5:5. Enggak. Kakak Natalia dengar dulu. Artinya Kakak Natalia membedakan Yesus ini beda daripada
Allah itu sendiri. Padahal di dalam kekristenan, kekatolikan, Yesus dan Allah itu adalah satu. Sehingga Oh satu, iya ya, gampang dicerna itu. Kalau Anda menyamakan Yesus dan Bapa adalah satu, gampang. Nanti kita ke tema itu gampang banget. Oke. Ini kita berbicara Gampang banget itu. penebusan tadi. Jadi, Jangan lari dulu, iya. Saya mau tanggapi dulu. Anda bilang Yesus mau nebus, mau serahkan kepada. Enggak ada salahnya Yesus sendiri yang mau Iya, membatalkan. dia serahkan kepada siapa? Serahkan kepada siapa? Enggak ada seperti itu. Ada datanya, ada datanya di Bible-mu, ada datanya. Datanya Ayo. di mana? Menyerahkan Ada, kepada ya itu dari tadi saya ngomong 1 Korintus 5:5. Diserahkan kepada siapa kalian itu? Ada di situ jawabannya. Enggak, bukan seperti Oh enggak, baca aja belum, dibilang enggak. Baca dulu. Bukan tentang berkaitan dengan ini. Bukan dengan apa? Tafsirnya diserahkan kepada siapa? Loh, Di situ itu tentang bukan- dosa-dosa jemaat. Orang-orang itu mau diapain? Diserahkan kepada siapa orang-orang itu? Diserahkan, ditebus, artinya dibatalkan. Astagfirullahaladzim. Udahlah. Aku tunjukin datanya. Ini daripada dia nggak mau baca ya. Mungkin ya memang biasa ya. Saya nggak mengerti ini. Artinya Ya, Allah membatalkan kutukan yang diberikan kepada manusia. Allah sendiri Kita baca. Kita baca ya, saudara-saudara ya, kita baca ya. 1 Korintus 5:5 ya. mulai Ini biasanya Bapak kan suka judulnya nih. Judulnya apa? Biasanya kan gitu kan. nggak jelas ini. Oh nggak jelas sih. Oh, Paulus tulisannya nggak jelas ya. Gini, Sebentar ya, sabar ya. lari kemana-mana. Enggak lari kemana-mana. Ini kita lihat. Biasanya Pak Julio kan suka judulnya apa? Kita cerita Sebentar dulu Pak. yang- Pak, ya ini saya clearkan. Jangan panas. Saya baca Bible loh. Tolong hargai Bible Anda. Anda salah pertanyaan. Anda bilang Yesus Tolong mau menyerahkan sama hargai siapa? Bible Orang- Anda. Orang Ya. iman percaya bahwa orang Katolik Iya, atau Kristen iya, percaya nggak Yesus apa-apa, dan nggak apa-apa. Bapa itu adalah satu. Enggak apa-apa. Ini kan juga Bible-nya kan dipakai Katolik juga kan? Menebus Kok malah atau khotbah? membatalkan Jangan khotbah lah. Saya mau baca Bible Anda, jangan khotbah. Itulah, di sini. Khotbah Anda dengan Bible Anda itu derajatnya lebih tinggi Bible Anda loh. Ya. Ya udah, tolong diam dulu. Ini Bible Anda sama khotbah Anda derajatnya tinggian Bible Anda. Tolong tenang dulu. Anda Ya, mau satu. menjelaskan Baik. ayat Saya nggak melintir, saya mau baca. Tolong diam, tenangkan dulu, Roh Kudusnya tenangkan dulu. Mau diserahkan Aduh, Roh kepada Kudusnya seorang tenangkan dulu lah. Katakan pribadi Yesus dengan Allah itu berbeda. Ada orang yang Enggak bedain, sama terserah kamu lah. Kamu mau sama-samain terserah imanmu, silakan ya. Ini sekarang saya mau baca di 1 Korintus 5 yang kelima. Tadi kan saya nanya nih, diserahkan kepada siapa? Kamu bilang enggak ada. Katanya ya kan. Oke, saya baca langsung. Kita lihat judul perikopnya. Diam. Perikopnya ini dosa dalam jemaat. Ada hubungannya nih dengan manusia-manusia dosa-dosa ini ya. Kita lihat, kita baca deh. Kita langsung baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan makanya punya penjelasan ini tidak masuk akal, saudara-saudara Kristen. Iya memang nggak masuk akal Pak. Gimana bisanya ya? Mau selamat aja harus diserahkan ke iblis. Memang nggak masuk akal ini Pak. Memang nggak masuk akal Pak. Memang beneran saya juga heran nih sama tulisan Paulus Pak. Saya juga heran sama tulisan Paulus Pak. Bagaimana bisa masuk akal orang yang berdosa mau diselamatkan aja tuh harus diserahkan kepada iblis? Nggak bahaya tak? Bener-bener dah ini Paulus ini bener-bener dah Paulus ya. Diserahkan kepada iblis. Ada kaitannya Makanya Pak Ustaz, saya itu nggak percaya sama Paulus. Membaca buku-bukunya ini ngawur nih si Paulus. Ya, mungkin abang yang pemahamannya tidak nyampe. Jujur. Oke, lanjut. Silakan responnya dari Pak Dehe, kan Kristen sendiri. Silakan Pak Dehe sebagai Kristen gimana nih? Ya Mbak Natalia, makanya surat Paulus ini saya nggak begitu yakin. Kenapa? Ya ayat-ayat model begini dia itu ngawur, tidak ada penjelasan yang lebih dalam. Ini kenapa bisa dikatakan begini, Mak? Yang gini Pak Bang Dede, yang ngawur itu pikiran abang. Kalau orang yang Bukan, biar saya bicara dulu biar Bapak mengerti maksud saya ya. Jadi di sini dikatakan bila mana kita berkumpul dalam roh, iya ya, roh kamu bersama-sama dan kuasa Yesus Tuhan kita.
Ayat berapa? 5 ya. Orang Yang itu kelima. harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang Ini mana? Yang sudah mana? disebutkan Yesus. Kepada siapa itu? Ya, diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ngeri. Sehingga binasa 1 tubuhnya. Korintus 5 ayat 5 ya. Ya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, kan diserahkan kepada iblis dia. Lalu kenapa Paulus menulis seperti ini? Ini layak Paulus ini ditangkap dan disalibkan. Karena tulisan-tulisan dia ini ngawur. Saya sebagai pengikut Yesus, saya tidak senang tulisan-tulisan dia ini. Makanya Bapak baca dulu. Saya sudah baca sebelumnya ini, cuman ayatnya saya lupa di mana. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa surat-surat Paulus ini tidak dipercaya semua. Ini dia kirim surat ke Korintus ini. Begitu Pak Julio. Jadi tadi yang mengutuk Yesus adalah Allah itu sendiri atau Elohim. Kalau kita baca dari ulangan tadi. Bagaimana Pak Julio pendapatnya? Jangan terlalu dalam dibaca, nanti bimbang imannya. Enggak. Saya tidak bimbang, Bang. Karena saya pemahamannya berbeda, maka saya tidak akan, kecuali Pak Ustadz Yusuf Ian bisa menggoyahkan iman saya, boleh. Kalau Anda tidak, karena pemahaman saya itu beda dengan pemahaman Abang. Karena walaupun saya baru belajar bahasa Indonesia dari 2007, tetapi saya mengerti kata-kata yang di sini karena saya baca dari awal sampai akhir itu. Saya mengerti. Kalau secara mau jelaskan secara kemampuan saya tidak mampu, tetapi di naluri hati saya mengerti penjelasannya. Lalu kenapa Paulus menulis surat seperti ini? Kalau Bapak mengerti, ada apa gerangan sehingga dia menulis kata-kata ini? Karena kata-kata mana? Ini sebenarnya Pasal 5 ini. penjelasannya masih ada loh. Iya, makanya kita tanya ke Bapak. Kita kan diskusi ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini tidak ada kaitannya kan dengan Galatia 3:13 tadi. Gak ada kaitannya. Di sini dosa dalam jemaat, artinya di dalam jemaat ini ada manusia-manusia yang tidak semuanya bersih. Ada yang berdosa gitu loh. Jadi nggak ada penjelasan hubungannya dengan penebusan yang hukum apa? Penebusan tadi di Galatia dengan ulangan tadi nggak ada hubungannya dengan ini. Ini penjelasannya lain. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda kaitkan dengan Galatia 3:13 dengan ini, wah itu orang Dibilang itu kan jemaat yang berdosa, dosa-dosa dalam jemaat. Emangnya Kristen-Kristen ini bukan jemaat toh Pak? Makanya Anda tidak bisa membedakan. Bukan dosa. jemaat, Anda bersih, Anda nggak berdosa Pak. Enggak. Bukannya tadi katanya Yesus itu menebus dosa ya, menebus Anda dari tidak kutuk bisa ya. membedakan Terus? dosa dengan apakah di Galatia tadi kita berbicara tentang dosa? Ya iya dong. Terus tentang apa lagi? Katanya tadi menebus manusia-manusia. Tadi yang katanya manusia-manusia ini berdosa, Kutukan, tapi apakah akhirnya kutukan diambil sama sama dengan dosa? Yesus yang tidak berdosa. Katanya gitu tadi. Kutukan itu sama dengan dosa, saya tanya. Apakah arti kutuk sama dosa? Kutukan bukan dosa, kutukan bukan dosa. Kenapa Kutukan Anda- bukan dosa. Anda kaitkan? Cuma kan tadi Anda mengatakan harusnya yang terkutuk itu manusia karena manusia yang berdosa. Iya kan? Nah, di Kan tadi Anda yang bilang gitu. Adanya kutukan itu harusnya kepada manusia yang berdosa, tapi Yesus nggak berdosa. Dia bisa mengambil kutukan itu. Kan katanya gitu tadi. Gimana sih? Saudara Kristen, jangan terpengaruh dengan kata Jangan terpengaruh. Panik ya. Kenapa Bang Julio jadi panik? Gak usah Panik ya? panik lah, orang juga mikir kan gitu ah. Gak usah panik. Lanjut.
Teng. Lanjut ronde 2. Ini Bang Kedua. Ustadz itu mengadu saya dengan Bang Dede. Kan sudah saya bilang saya mulai adu domba di awal tadi. Pada aja udah tahu. Oke lah Bang Dede. Ini ya nomor 5 ini jadikan PR kepada saya. Saya memang nggak bisa artikan ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Emang Paulus ini gila ini Paulus. Astagfirullahaladzim. Bukan aku yang bilang ya, bukan aku yang bilang ini. Nah, saya jadi wasit, gak apa-apa jadi wasit aja saya. Ada lagi Bang Julio yang mau dibicarakan sama Pak Dehe atau sama Mbak Natalia? Sama, nggak bisa ketemu kalau berbeda pendapat. Iya, kita ini sepakat memang untuk tidak sepakat. Itu pasti udah. Yang tadi itu Ustadz, yang katanya Yesus dan Bapa itu, Yesus adalah Bapa itu, nggak mau dia jelasin itu, nggak jadi. Gini kan. Bener nggak Yesus adalah Bapa tadi, bener nggak? Artinya begini, kakak Artinya tadi begini. Gini kakak dengar dulu, kakak kan tadi ibaratkan penggadaian ini. Jadi ditebus mau diserahkan ke siapa? Jadi di situ saya menilai bahwa kakak Natalia membedakan pribadi Yesus ini dengan Allah. Jadi kalau Harusnya nggak beda ya, harusnya nggak sama beda, ya. mereka adalah satu, dia adalah Ya. utusan, walaupun itu adalah utusan. Jadi nggak mungkin dia menebus itu Oh enggak. Jadi kalau nggak bisa kalau nggak dibedain berarti Yesus itu ya Bapa gitu ya. Ya, Iya. kata menurut standarnya orang Islam kan ya enggak, tapi kalau menurut kami Menurut mereka Pak adalah Julio, satu. ya Mereka kan saya nggak adalah bilang menurut saya, menurut Pak Julio gitu loh. Satu Menurut Pak visi Julio. dan satu misi. Jadi Terus? ketika dia membatalkan kutukan itu berarti itu Iya adalah misi udah Allah. kita udah nggak ngomongin kutuk lagi Bapak, sudah merdeka. Kita nggak ngomongin kutuk lagi. Sekarang yang saya tanya ini Yesus dan Bapa ini satu ya, Yesus adalah Bapa ya. Yesus dan Bapa adalah satu Ya. visi, satu misi. Nah, katanya kan jangan dibedain tuh. Maksudnya dibedain lah, Yesus Oh, yang dibedain. manusia dan Yesus datang di bumi, masa nggak Oh bisa beda ya. Oh beda berarti Yesus dan Bapa beda. Iya, kalau bagi Oh. standarnya kakak Natalia tidak beda, bagi kami beda, karena Bukan standar saya cuma nanya. dia telah menjadi manusia, tetapi bukan berarti visi dan misinya beda dengan Allah Yang yang menjadi manusia itu Bapa. firman-Nya. Walah, muter-muter dia ini. Kan Allah ini, Yesus ini adalah firman Allah, bukan Iya. muter-muter. Ini jadinya adalah satunya nih, maksudnya satu visi satu misi, tapi Bapa sama Yesus beda, beda. Artinya gini, apa yang dilakukan Yesus itu adalah sudah direstui Allah Bapa. Nah, Terus itu. yang dilakukan Yesus itu Bapa juga Sudah enggak? direstui. Karena Enggak kan direstui. Kan direstui kan? Saya nggak nanya restuin lagi nih, yang saya nanya apa yang Yesus lakukan itu apakah Bapa juga sama? karena dia satu visi satu misi. Sama ya? Nah, Sama. Oh, berarti kalau Yesus melakukan pekerjaan itu, Bapa pun melakukan pekerjaan itu ya? Oke, berarti kalau di Lukas 11:27 udah baca? belum. Oke, Lukas 11:27 tuh, coba silakan dibaca. Saya baca. Katanya kan apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, Bapa pun juga mengerjakan itu. Kita lihat nih, pekerjaan Yesus di Lukas 11:27. Apa di sini? Apa di sini? Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di Lukas 11:27 itu ada pekerjaan Yesus di mana Yesus itu minum susu. Jadi Yesus minum susu, Bapa minum susu juga. Nah, disinilah logikanya. Disinilah sesat logikanya. Tadi saya sudah bilang, Tadi kan katanya kalau Yesus melakukan pekerjaan, Bapak pun juga. Katanya kan gitu. Masa giliran Yesus kerjanya nyusu, Bapak nggak ikut nyusu? Standar kakak Natalia ini menyamakan manusia dengan Allah. Itu salah. Saya nggak nyamain. Cuma tadi Bapak sendiri yang bilang apa yang Yesus kerjakan, Bapak pun melakukan pekerjaan itu tadi loh. Barusan aja bilang gitu. Pekerjaan loh. Ini bukan pekerjaan. Loh, nyusu kan kata kerja juga. Nyusu, kata kerja itu loh. Minum susu. Nah. Jadi gini, jadi maksud kakak ketika firman itu menjadi manusia, Allah itu juga menjadi manusia gitu. Loh, enggak, aku nggak mau nafsirin itu. Aku nggak nafsirin itu, Pak. Cuma kan tadi Bapak yang bilang, apa yang Yesus kerjakan, Bapak pun juga melakukan kerjaan itu, gitu loh. Iya, Mbak Natalia, boleh aku bertanya? Jadi ini Iya. Saya bertanya. Jadi kalau masalah susu memang repot, sulit dia menjawab. Bapak ikut nyusu apa enggak repot ya? Silakan Pak Dehe. Saudara-saudara Kristen yang dibawa ini kakak Natalia ini tuh kalau penilaian saya sesat logika cara berpikirnya. Nggak tahu aku cara berpikirnya. Enggak dijawab, cuma bilang sesat logika ya. Enggak dijawab, cuma bisa bilang sesat logika. Pak Silakan, Julio, Pak Dehe. saya juga penasaran nih Pak Julio. Saya sebagai umat yang percaya kepada Yesus, Bahagialah ibu yang telah dengan kata Bapak tadi, apa pekerjaan Yesus itu juga pekerjaan Bapak. Lalu ketika Yesus minum susu, Bapak minum apa? Saya juga bingung jadinya. Bisa jadi tuh, ya betul. Dari Betul juga, iya betul juga. Kalau dia minum susu, minum apa tuh Bapak? ini standar anak SD, anak sekolah saya ini Pak. Betul. Hai Pak. Bang Julio katanya kan tadi apa? Gimana? Dengarkan ya penjelasan Pak Dehe tadi kayak gimana? Ini bagi saya itu adalah sesat logika. Satu sisi bukan sesat logika, ajarannya. Bapak sendiri yang mengatakan bahwa apa pekerjaan Yesus itu juga pekerjaan Bapak. Lalu ketika Yesus lahir, apa pekerjaan Bapak di situ? Saya mengikuti kata-kata Bapak aja. Kita secara bahasa sederhana. Lalu ketika Yesus dari sini minum cucu, Anda sama sekali tidak mengerti Injil. Betul lah. Enggak, memang enggak ada di Injil dikatakan. Sudah dijelaskan dari Yohanes 1 itu sampai akhir, sampai menjelang manusia. Masa Anda samakan si manusia ketika dia menjadi manusia, sifat manusianya disamakan dengan sifat ilahi? Itu beda, sesat logika Pak. Tapi dari keterangan Bapak tadi saya ambil ini. Bukan saya. Maksud saya itu pekerjaan di dalam pengajarannya, bukan di dalam. Mestinya Bapak begitu berkata. Yesus susu, Allah Bapa susu itu sesat logika namanya. Tapi ada datanya loh, Alkitabiah loh, Bible loh. Kemana? Ini yang di bawah juga udah bosan dengerin dia ya. Iya. Ini sebenarnya habis ini ganti pemain nanti. Iya, habis ini ganti pemain ya. Sebenarnya ada datanya Pak Dehe. Nanti ini buat amunisi Pak Dehe ke dia ya Pak Dehe ya. Kolose 2:9 itu Pak, paling Pak Dehe juga udah pernah tahu nih. Karena di Kolose 2:9 itu, sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmani itu keseluruhan keilahian. Jadi jasmaninya Yesus seluruhnya itu kepenuhan yang namanya keilahian, kealahan, kebapaan. Itu surah Paulus lagi, saya nggak percaya. Iya, Paulus. Dia nggak percaya Paulus dia, Julio kan percaya, enggak? Pak Julionya kan percaya. Maksud saya, Pak Dehe ini bisa diskusi dengan Pak Julionya, kan Pak Dehe kan nggak percaya Paulus. Nah, masalah tadi dia bilang, Bapak ini nggak bisa kita samakan dengan ini. Yesus ini kemanusiaannya dengan ketuhanannya. Padahal secara kemanusiaan, jasmania, itu penuh yang namanya kealahan, kebapaan. Penuh. Tadi berapa Mbak Natalia? Kolose 2:9. Kolose 2. Udah.
saya tidak bisa debat karena masa manusia ketika Yesus susu Allah susu itu sudah bagi kami. Ya kan manusianya Yesus kepenuhan kebapaan. Gimana Karena sih? Yesus sebagai manusia tidak mungkin Allah juga sebagai manusia. Hakikatnya Allah adalah roh. Masa Allah itu manusia kan nggak masuk sini. Kalau bagi saya yang tidak belajar Alkitab ini saya menganggap Anda itu sebagai bukan orang bodoh yang minta. Oke. Gini, Bang Julio. Jadi simpulkan aja udah daripada kita muter-muter, yang lain juga pengen gantian naik kan. Coba Bang Julio, kira-kira apa kesimpulan Anda pada seperti apa, Mbak Natalia seperti apa? Silakan satu-satu. Dari pada dulu dah. Silakan, Pak. Silakan Pak De. Mic-nya ke-mute itu Pak Dehe. Aduh, kasihkan lihat Pak Julio, jadi saya bingung sendiri saya. Gimana Pak Ustaz? Iya, simpulkan aja daripada kita berputar-putar terus gitu kan. Di bawah juga mau antri, Bang Julio-nya kan di sini dia mengambil kesimpulan yang antri saya naikkan gitu. Boleh. Biar Pak Julio aja Pak, lebih seru kalau dia. Oh ya udah kalau gitu kesimpulan dari Bang Julio gimana? Kesimpulan bagi saya itu Yesus itu manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Ketika dia jadi manusia bukan berarti Allah itu manusia. Karena bagi kami orang Kristen roh, bukan roh dan kebenaran, bukan berbentuk kayak zat segala macam, bukan. Jadi ketika dia menjadi manusia, bukan Allah itu jadi manusia, karena Allah itu roh, tidak bisa kelihatan, tidak bisa nampak, tidak bisa diraba. Jadi ketika kita bilang, ketika Yesus nyusu, Allah ikut nyusu, berarti kita menyamakan Allah itu seperti manusia. Kan begitu. Padahal apa yang diajarkan Yesus, dikerjakan Yesus itu adalah ajaran yang dibawa daripada Bapaknya itu. Jadi bukan berarti Yesus bersatu dengan Allah, artinya Allah itu bersatu dengan Yesus, Allah menjadi manusia, bukan. Itu maksudnya. Jadi itu saja sih. Bagi saya bukan minta maaf karena Natalia, kalau dengan Bang Dede berpikirannya seperti itu, apa terserah, karena kita punya hak masing-masing. Oke. Ya. Oke lah, kalau kayak gitu Bang Julio, boleh saya ganti Bang Julio dulu dengan yang antri di bawah gitu ya? Boleh. Oke. Sama